Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sudah melaksanakan tryout akbar P3K pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2023. Nah, baik, di sini kita akan membahas soal tryout akbar P3K, di mana kita akan memulainya dengan membahas soal kompetensi manajerial yang terdapat sebanyak 25 soal. Baik, langsung saja kita mulai membahas soal kompetensi manajerial. Soal nomor 1, Anda sedang berlibur dengan keluarga Anda. Namun, seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba menelpon Anda yang ternyata adalah pelanggan yang pernah Anda layani. Dan dia menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kantor. Maka Anda akan Apakah A menjelaskan padanya bahwa Anda sedang tidak bertugas dan memintanya untuk menanyakan hal ini pada nomor telepon kantor yang resmi? B. Mengalihkan telepon ini kepada rekan Anda yang sedang bekerja. C. Mencoba memahami permasalahannya dan meneruskan hal ini kepada rekan yang bertugas. Atau D. Menjelaskan kepada pelanggan itu kondisi Anda yang sedang tidak bertugas dan meminta maaf kepadanya dan memberikan nomor kantor yang resmi. Nah, di sini kita sedang liburan ya dengan keluarga kita. Namun tiba-tiba ada yang sedang menelpon. Ya, rupanya itu adalah seorang pelanggan ya yang pernah kita layani. Nah, apa sikap kita terkait hal ini? Nah, sikap yang terbaik di sini adalah kita jelaskan bahwasanya kita itu sedang tidak di kantor ya. Maka jawaban terbaiknya adalah D, menjelaskan kepada pelanggan bahwa kondisi Anda yang sedang tidak bertugas. Lalu kita meminta maaf kepadanya dan memberikan nomor kantor yang resmi. Jadi ketika kita tidak bertugas, nah kita bisa memberikan nomor kantor yang resmi. Nah, inilah sikap yang terbaik ya untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Anda biasanya menggunakan aplikasi video editing yang mahal, tetapi hasilnya bagus. Rekan Anda mengusulkan aplikasi yang gratis, tetapi belum teruji reputasinya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apakah A, memastikan rekan Anda mengetahui fungsi dan dampak aplikasi tersebut supaya bisa diambil tindakan selanjutnya? B. Mengusulkan pada perusahaan untuk tetap menggunakan aplikasi yang sudah teruji. C. Menerima usulan rekan Anda tersebut dengan risiko virus. Atau D. Mencoba di komputer pribadi dan melihat penggunaannya serta risiko virus yang dimiliki. Jadi di sini kita sudah biasa ya menggunakan aplikasi video editing yang mahal, tapi hasilnya bagus. Sedangkan di sini ada rekan kita yang memberikan usulan. Rupanya ada aplikasi yang gratis, tetapi belum teruji reputasinya. Maka sikap yang terbaik di sini adalah, di sini adalah D, yaitu kita coba di komputer pribadi terkait aplikasi yang disarankan oleh teman kita. Dan kita lihat penggunaannya serta risiko virus yang dimiliki. Kemudian soal nomor 3. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak kerjasama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda, apakah A, meminta atasan menegurnya agar bisa diajak kerjasama? B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab? C, menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin? Atau D, memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan? Nah, kira-kira mana jawaban terbaik ya? Di sini tim kita mendapat tugas dari atasan untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen yang penting. Dan dokumen itu sangat banyak. Nah, jadi apa sikap kita yang terbaik?
Dan kebetulan ada salah seorang rekan tim kita itu sulit untuk diajak kerjasama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Sehingga sikap yang terbaik di sini adalah B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Jadi kita berikan pengertian kepada rekan kerja yang sulit diajak kerjasama agar rekan kerja tersebut sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian soal nomor 4. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah, apakah A tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan? B. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati? C. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil? Atau D. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru? Nah, di sini permasalahannya adalah kelompok kita itu sering bertentangan dengan pendapat kita ya. Maka di sini sikap kita adalah D ya, menerima sepenuhnya keputusan kelompok. Karena ini kita bekerja dalam tim di sini ya. Jadi kita harus menerima sepenuhnya keputusan kelompok. Baik itu pendapat kita diterima ataupun tidak. Dan kemudian melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah begitu ya. Jadi kita lakukanlah introspeksi diri jika ada kesalahan atau kekeliruan. Kemudian soal nomor 5. Saya berdomisili di desa, di mana sarana dan prasarana sangat terbatas di sini. Faktor penempatan pekerjaan memang harus saya terima dan saya siasati supaya saya dapat nikmati. Namun akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik mendadak yang sering sekali membuat pekerjaan saya terkendala. Apakah A mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa listrik yaitu PLN agar pada saat pagi hari aliran listrik itu tidak mati karena ini merupakan hak warga? B. Santai saja, saya bisa jadikan ini alasan terkendalanya pekerjaan saya. C. Menggunakan listrik seadanya supaya tidak ada lagi pemadaman listrik. Atau D. Meminta pihak PLN memberikan jadwal pemadaman listrik sehingga dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor. Nah, karena kita tinggal di desa ya, dan sarana dan prasarananya itu sangat terbatas. Lalu faktor penempatan pekerjaan di sini harus kita terima. Nah, salah satunya di sini terjadinya pemadaman listrik yang mendadak, sehingga kita akan kesulitan dalam bekerja. Nah, maka sikap kita yang terbaik adalah D ya, meminta pihak PLN memberikan jadwal pemadaman listrik. Sehingga kita dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor. Jadi kita tahu bahwa kapan jadwal pemadaman listrik itu ya. Apakah pagi, siang, atau malam. Sehingga kita bisa dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor. Kemudian soal nomor 6. Anda adalah seorang pegawai baru yang masih belum full menerima gaji. Anda sedang berada di posisi sangat membutuhkan uang. Suatu hari ketika Anda bekerja, ada seseorang yang pernah Anda layani mendatangi Anda dan berterima kasih pada Anda dengan menawarkan amplop berisi uang. Orang ini memberikannya dengan penuh haru sampai meneteskan air mata karena begitu berterima kasih atas pelayanan Anda yang pernah didapatinya. Apa yang Anda lakukan? Apakah A menerimanya karena ini salah satu jawaban dari Tuhan atas kondisi saya yang membutuhkan uang? B menolaknya semampu saya.
C. Mengabaikannya sebab menerima uang adalah hal yang tidak pantas dilakukan sebagai abdi negara. Atau D. Menjelaskan padanya bahwa itu memang wujud pelayanan Anda sebagai abdi negara dan tidak sepantasnya saya menerima amplop itu. Nah, di sini walaupun kita seorang pegawai baru ya, yang kebetulan kita belum full menerima gaji. Dan kita saat itu juga sangat membutuhkan uang. Lalu tiba-tiba ada orang yang memberikan amplop kepada kita atas pelayanan yang baik yang kita berikan kepadanya. Maka sikap kita di sini adalah, nah di sini kita harus menjelaskan padanya bahwa itu memang wujud pelayanan kita sebagai abdi negara. Jadi kita haruslah memberikan pelayanan yang terbaik. Namun di samping itu ketika seseorang memberikan amplop, nah kita haruslah menolaknya. Karena kita di sini sebagai abdi negara ya, dan tidak sepantasnya kita menerima amplop tersebut. Maka tindakan yang terbaiknya adalah D. Soal nomor 7. Suatu hari atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain. Karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 orang pulang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Apakah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda? B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan? C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin? Atau D. Diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin itu adalah teman dekat Anda. Nah, di sini kita diberikan suatu amanah ya dari atasan bahwasanya kita haruslah mengontrol banyak karyawan yang ada di kantor ya, karena banyak laporan bahwasanya ada yang sering terlambat dan pulangnya lebih cepat. Nah, kebetulan pada saat atasan itu pergi, ternyata kita benar-benar menemukan bahwa terdapat 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 orang yang pulang lebih awal. Nah, untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin ini, maka tindakan kita adalah A ya, menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Jadi kita tegur karyawan yang tidak disiplin itu. Kemudian soal nomor 8. Manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? Apakah A. Meminta pimpinan untuk mengevaluasi anggaran menyeluruh? B. Saya pura-pura tidak tahu? C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi? Atau D. Melenyapkan bukti dan bekerja seperti biasa? Nah, di sini ketika kita bekerja di dalam tim ya, namun kita terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran, walaupun tidak banyak yang tahu ya, termasuk pimpinan tim. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah kita haruslah berlaku jujur, yaitu dengan cara C ya, mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi. Karena nilai kejujuran itu lebih tinggi dari segalanya. Jadi kita haruslah bersikap jujur. Kemudian soal nomor 9. Anda sedang mengemudi kendaraan. Tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. Menepi untuk mengangkat telepon? B. Menyuruh rekan yang di samping Anda untuk mengangkatnya? C. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan? Atau D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara?
Nah, ketika kita membawa kendaraan ya, lalu tiba-tiba handphone kita berdering. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah yang terbaiknya adalah A ya, menepi untuk mengangkat telepon. Jadi kita minggir dulu. Nah, kemudian kita jawab telepon tersebut. Karena kita tidak tahu apakah telepon itu penting atau tidak. Makanya segera kita mengangkatnya dengan cara menepi, kemudian kita angkat telepon tersebut. Kemudian soal nomor 10. Saya ditugaskan untuk memimpin bidang keuangan. Pada saat itu, perusahaan mendapatkan keuntungan di luar target dan hanya saya yang mengetahui hal ini. Maka saya akan, apakah A, diam saja dan tidak mengotak-atik laba tersebut? B, memberikan laporan yang sesungguhnya pada saat rapat? C, memberitahu seluruh jajaran perusahaan? Atau D, menutupi kabar baik ini? Nah, tindakan yang terbaik adalah B ya. Kita berikan laporan yang sesungguhnya pada saat rapat. Walaupun tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita ya, maka yang terbaik di sini adalah kita haruslah bersikap jujur, yaitu kita berikanlah laporan yang sebenarnya pada saat rapat. Kemudian soal nomor 11. Pak Dika berangkat ke kantor mengendarai mobil barunya. Dia sedang terburu-buru. Pak Dika berhenti di perempatan jalan karena lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Ketika lampu menyala hijau, ia siap menginjak gas mobilnya. Tiba-tiba ada pejalan kaki menyeberang tepat di zebra cross depan mobilnya. Jika Anda sebagai Pak Dika, tindakan yang Anda lakukan adalah: apakah A, membunyikan klakson mobil berkali-kali agar pejalan kaki mengurungkan niatnya menyeberang jalan? B, tetap melanjutkan mobilnya dengan harapan pejalan kaki berhenti menyeberang jalan? C, tetap berhenti sambil menggeber mobil agar pejalan kaki yang hendak menyeberang berjalan itu lebih cepat? Atau D, berhenti sejenak memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang jalan? Jadi ketika membawa mobil dan berhenti di lampu merah ya. Namun pada saat lampu menyala hijau ada orang-orang yang mau menyeberang di zebra cross. Nah, tindakan yang bagus di sini adalah D ya. Kita berhenti sejenak, kita berikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Jadi sikap terbaiknya adalah kita berhenti. Gunanya untuk memberikan kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Kemudian soal nomor 12. Rekan kerja Anda ditegur oleh pimpinan karena masih sering sekali salah dalam menyelesaikan kegiatan tertentu. Padahal sebenarnya ia sudah berusaha keras, akan tetapi atasannya tidak mau membimbingnya dengan baik. Maka yang akan Anda lakukan sebagai rekan kerja terdekatnya adalah: apakah A, menyuruhnya bersabar dan memperbaiki ke depannya? B, biasa saja karena saya yakin ia mampu menyelesaikannya sendiri. C, menghiburnya. Atau D, mencoba memberikan masukan kepadanya. Nah, kita sebagai rekan kerja yang baik, maka sikap kita untuk membantu menyelesaikan kegiatan teman tersebut adalah dengan cara D ya, mencoba memberikan masukan kepadanya. Jadi jikalau ada kesalahan atau kekeliruan, maka kita bisa membantunya. Nah, begini caranya ya. Nah, begitu. Jadi kita mencoba memberikan masukan atau saran kepada teman kerja tersebut. Kemudian soal nomor 13. Sewaktu saya sedang berkumpul dengan teman-teman, tiba-tiba ada yang menyinggung masalah pribadi saya. Maka saya, apakah A, mengalihkan pembicaraan? B, mengiyakan apa yang dikatakan oleh teman-teman, tapi tentunya tidak saya tanggapi semua? C, menerima setiap ada penangan dari teman-teman? Atau D, mencoba untuk melakukan kegiatan lain?
Nah, misalnya kita lagi berkumpul ya dengan teman-teman, lalu ada salah seorang yang menyinggung masalah pribadi kita. Apalagi ini tentang aib kita ya. Nah, maka kita haruslah bersikap mengalihkan pembicaraan agar topik tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, maka kita bisa melakukannya dengan cara mengalihkan pembicaraan. Dengan cara mengganti topik misalnya yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Nah, kalau kita berkumpul dengan rekan kerja. Kemudian soal nomor 14. Jika teman saya ingin meminjam mobil yang saya bawa saat ini, akan tetapi mobil tersebut adalah milik saudara saya, maka saya, apakah A tidak akan meminjamkannya, B meminjamkannya dengan perjanjian, C meminjamkannya dengan tarif berbayar, atau D bertanya kepada saudara terlebih dahulu. Nah, kebetulan kita lagi bawa mobil ya, atau saat ini kita ada mobil ya, namun mobil tersebut itu bukan milik kita. Nah, di sini milik saudara kita. Nah, karena ada teman kita yang meminjam, maka tindakan kita haruslah bertanya kepada saudara terlebih dahulu. Jadi kita tanyakan kepada si pemilik mobil. Bukan kita langsung meminjamkannya, tapi kita haruslah bertanya kepada si pemilik mobil. Apakah dipinjamkannya atau tidak. Maka jawaban yang terbaik di sini adalah D. Kemudian soal nomor 15. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya, apakah A tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak? B mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Atau D mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, tindakan kita sebagai pemimpin yang terbaik adalah D mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Gunanya untuk mencapai tujuan kelompok. Kemudian soal nomor 16. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda, apakah A mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain? Maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Atau B mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Atau D menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Nah, di sini ada suatu rapat ya, dan kita sudah memberikan atau menyampaikan ide. Namun ada rekan kerja yang tidak setuju dengan ide kita. Nah, maka di sini tindakan kita yang terbaik adalah A, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain. Maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Nah, jadi kenapa gagasan kita itu tidak diterima ya? Maka kita bisa membicarakannya dengan rekan perwakilan divisi yang lain. Apakah benar-benar tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan atau tidak? Jadi kita bisa membicarakannya dengan
perwakilan divisi yang lain. Kemudian soal nomor 17. Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan baru sangat kaku dan tidak terlalu memahami kondisi pasar. Sementara itu, Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang akan Anda lakukan? Apakah A, seharusnya atasan lebih terbuka dan tidak kaku serta menerima semua masukan dari tim kerja? B, saya mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. C, mengajak atasan dan semua anggota tim untuk mengatur jadwal diskusi secara rutin untuk bertukar pendapat. Atau D, membiarkan saja karena sebagai atasan beliau harus mampu mengkoordinasikan tim dengan baik dan punya strategi sendiri. Nah, pada perusahaan tempat kita bekerja di sini ada atasan baru. Namun atasan ini sangatlah kaku dan dia tidak terlalu memahami kondisi pasar. Sementara kita ini sudah tahu bagaimana kondisi pasar itu dan kita juga mengerti terkait strategi peningkatan target. Nah, maka sikap kita yang terbaik di sini adalah B. Kita mencoba mengajukan ide secara pribadi. Kemudian kita kemukakan kemampuan kita serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Jadi kita bisa mengajukan ide ya secara pribadi kepada atasan tersebut. Kemudian soal nomor 18. Apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja baru, maka saya akan apakah A, perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru? B, senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. C, berkenalan dengan rekan kerja hanya jika sudah membutuhkan bantuan mereka. Atau D, langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Nah, ketika kita mendapatkan lingkungan kerja yang baru, maka kita haruslah berusaha untuk langsung mampu akrab dengan rekan kerja yang baru. Jadi kita harus bisa beradaptasi di lingkungan kerja, baik itu yang lama ataupun yang baru ya. Jadi kita harus bisa berkenalan dengan rekan kerja yang baru. Maka jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 19. Anda adalah seorang pegawai pada kantor cabang perusahaan terkemuka. Bulan depan akan terjadi pergantian atasan pada tempat kerja Anda tersebut. Menurut kabar, calon atasan Anda memiliki sikap sangat disiplin, kurang mentoleransi kesalahan kerja, serta menuntut bawahan untuk mengejar target dengan deadline terbatas. Hal tersebut bertolak belakang dengan atasan Anda saat ini. Apa yang akan Anda lakukan sebagai calon bawahannya? Apakah A, mengumpulkan kekuatan bersama-sama rekan kerja lainnya agar kompak melawan calon atasan baru tersebut? B, menerima atasan baru sewajarnya dan menyesuaikan perilaku kerja? C, menerima atasan baru tersebut dan menunjukkan kinerja sesempurna mungkin, walaupun terlihat dibuat-buat? Atau D, menghadapi pada atasan yang saat ini sedang menjabat di tempat kerja Anda dan mendorong beliau agar tidak pindah? Nah, siapapun pemimpinnya, di sini kita haruslah bersedia untuk menerimanya. Maka di sini sebagai bawahannya kita haruslah B, menerima atasan baru sewajarnya dan kemudian menyesuaikan perilaku kerja. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 20. Farid adalah seorang ASN. Tetangganya di kampung meminta tolong agar Farid membantu anaknya yang akan kuliah. Mulai dari mencari informasi jurusan, mendaftar, sampai mengantar ujian. Sementara itu kegiatan Farid di kantor sangatlah padat. Apa yang sebaiknya dilakukan Farid? Apakah A, jika tetangganya memasrahkan semua urusan, lebih baik tidak bersedia membantu? B,
mengatakan bersedia membantu, tetapi disesuaikan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki. C. Mengalokasikan dan mengatur waktu agar dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh tetangga. Atau D. Menjelaskan bagian yang dapat dilakukan sendiri oleh tetangga agar proses memberikan bantuan menjadi lebih mudah. Nah, di sini ada tetangga yang membantu untuk memasukkan anaknya yang akan kuliah. Mulai dari mencari informasi hingga mengantarkan ujiannya. Namun di sini kegiatan Farid ini sangatlah padat di kantornya. Maka sebaiknya yang dilakukan Farid adalah D ya, berikan penjelasan bagian yang dapat dilakukannya sendiri. Nah, misalnya dengan ketika mendaftar, nah apa yang harus dilakukannya. Nah, jadi jelaskan apa saja bagian-bagian yang dapat dilakukannya sendiri. Agar proses itu memberikan bantuan menjadi lebih mudah. Jadi orang tersebut terbantu dan kegiatan Farid di kantor juga tetap berjalan tanpa mengganggu kegiatan Farid di kantor. Kemudian soal nomor 21. Ketua institusi memberi tawaran kepada Anda untuk mengikuti pendidikan khusus profesi dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh institusi. Namun pendidikan khusus tersebut diadakan setiap jam pulang kerja dalam 1 bulan penuh. Sedangkan Anda sudah berkeluarga. Keputusan yang akan Anda ambil adalah, apakah A. Lebih baik saya mengikuti pendidikan khusus yang diadakan pada jam tersebut? B. Jam pulang kantor adalah waktu istirahat bagi pegawai karena seharian bekerja. C. Saya bersedia mengorbankan jam pulang kantor tersebut untuk mengikuti pendidikan khusus tersebut. Atau D. Saya bersedia mengikuti pendidikan khusus tersebut tetapi tidak setiap hari. Nah, di sini kita ditawarkan untuk mengikuti pendidikan khusus profesi. Namun jadwalnya di sini adalah ketika setiap jam pulang kerja dalam waktu 1 bulan penuh. Nah, di sini kan hanya dalam waktu 1 bulan saja. Nah, walaupun kita sudah berkeluarga, maka keputusan yang harus kita ambil adalah C, yaitu kita bersedia mengorbankan jam pulang kantor untuk mengikuti pendidikan khusus tersebut. Karena kursus ini hanyalah berlangsung selama 1 bulan saja, 1 bulan penuh ya. Dan ini gunanya untuk mengembangkan diri kita, potensi diri kita. Dan tentunya juga bisa meningkatkan jenjang karir kita di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian soal nomor 22. Anda adalah seorang anggota tim. Saat ini tim Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan. Padahal pimpinan tim akan tiba di kantor sekitar 4 jam lagi. Sikap Anda adalah, apakah A. tetap menunggu pimpinan tim untuk datang? B. Meminta rekan lain saja untuk mengambil keputusan? C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. Atau D. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat ini. Nah, di sini kita sebagai salah seorang anggota tim. Lalu kita dihadapkan dengan situasi yang rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan di saat itu juga dari pimpinan. Namun pimpinan itu tidak ada. Maksudnya di sini akan tiba di kantor sekitar 4 jam lagi. Berarti masih lama ya. Nah, maka sikap kita yang terbaik di sini adalah D. Kita berusaha menelpon pimpinan tersebut. Gunanya untuk mengambil keputusan sesuai arahan dari pimpinan. Dan kita jelaskan bagaimana kondisi saat ini juga. Karena kita butuh keputusan dari pimpinan tersebut. Soal nomor 23. Saya berencana untuk melakukan suatu inovasi pekerjaan. Akan tetapi ditentang oleh rekan kerja saya. Maka, apakah A. Saya merasa kecewa? B. Saya marah. Karena bagaimanapun juga inovasi tersebut untuk kebaikan bersama. C.
C. Saya meminta penjelasan dari rekan kerja untuk mencari solusi terbaik. Atau D. Saya berani berpendapat dengan rekan saya karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan positif. Nah, ketika kita sudah berencana untuk melakukan suatu inovasi pekerjaan, namun ada yang menentang hal ini, maka sikap kita yang terbaik di sini adalah C. Kita berikan penjelasan, maksudnya kita meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut. Nah, kenapa inovasi kita ini ditentang olehnya? Setelah itu kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Maka sikap terbaiknya di sini adalah C. Kemudian soal nomor 24. Di dalam perusahaan tempat Anda bekerja, diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru rilis. Anda mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda. Sedangkan atasan Anda memerintahkan Anda untuk ikut pelatihan tersebut. Maka tindakan Anda, apakah A. menolak karena bertolak belakang dengan pekerjaan yang saya emban? B. menerimanya dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan memuji. C. menerima dan mengikuti pelatihan, namun tidak mendengarkan apa materi pelatihan. Atau D. menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Nah, walaupun di sini pelatihan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, maka di sini kita haruslah mengikuti pelatihan tersebut. Mungkin suatu saat nanti akan butuh ya, akan ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Maka kita haruslah D ya, menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Soal nomor 25. Ayu ditegur oleh atasannya karena sudah beberapa kali terlambat masuk kantor. Jika ia terlambat lagi, maka atasannya akan memberikan sanksi berat kepadanya. Jarak rumah Ayu cukup jauh dari kantor, sehingga ia lebih sering terlambat. Apa yang perlu dilakukan Ayu? Apakah A. menerima teguran atasan dan berusaha berangkat lebih pagi agar tidak terlambat? B. berterima kasih atas teguran yang diberikan atasan dan berjanji akan memperbaiki kesalahan. C. mencoba menjelaskan keterlambatannya dengan harapan atasannya bisa memahami kondisi Ayu. Atau D. mencari alternatif sarana transportasi yang bisa mempercepat waktu sampai di kantor. Nah, di sini bahwasanya Ayu ini ditegur oleh atasan karena ia sering terlambat masuk kantor. Alasannya bahwasanya jarak rumah Ayu itu cukup jauh dari kantornya. Nah, inilah yang membuat Ayu ini terlambat datang ke kantor. Maka sikap yang harus dilakukan Ayu di sini adalah A. itu menerima teguran atasan. Nah, ketika sudah menerima teguran atasan, nah di sini Ayulah haruslah berusaha berangkat lebih pagi agar ia tidak terlambat. Nah, karena Ayu ini jarak rumahnya dengan kantor itu jauh, maka seharusnya dia haruslah berpikir bagaimana caranya agar Ayu ini tidak telat ke kantor. Makanya Ayu di sini haruslah berangkat lebih pagi agar ia tidak terlambat datang ke kantor. Nah, inilah pembahasan soal kompetensi manajerial pada tryout akbar P3K.